langsung jawabannya kita kan nggak. Jadi menurut aku, kalau yang aku baca di sini, yang spesial dari perempuan itu seperti halnya laki-laki yang memiliki keahlian dan kemampuan yang bervariasi. Tidak ada hak spesial secara universal yang dimiliki oleh perempuan. Karena setiap individu itu unik. Jadi kayak keberagaman termasuk dalam berbagai bidang seperti pendidikan, terus profesi, seni dan lainnya. Jadi perempuan itu kayak nggak ada hak spesialnya yang harus apa dimiliki, yang harus dimiliki. Cuma itu tetap harus disetarakan. Aku bingung. Kan kita bahas di ranah Islam. Kalau menurut Islam sendiri, feminisme itu seperti apa dan sejarahnya memperjuangkan hak perempuan kalau dalam sejarah Islam itu contoh-contohnya seperti apa? Kalau feminisme dalam pandangan Islam itu kayak gerakan yang bertujuan buat melakukan penyetaraan dan perlakuan yang adil terhadap kaum perempuan sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gerakan ini juga enggak menjadi masalah dalam Islam karena prinsipnya memiliki hubungan dengan teknologi Islam, terutama teknologi yang ingin menciptakan kehidupan yang adil setara antara laki-laki dan perempuan. Beberapa cendekiawan muslim dan ulama juga berpendapat bahwa feminisme tidak menjadi masalah bagi Islam karena prinsip yang diperjuangkan oleh feminisme memiliki titik temu dengan teknologi Islam. Namun terdapat beberapa aliran feminisme yang tidak selaras dengan ajaran Islam seperti feminisme radikal dan liberal yang mengklaim perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Apa sih itu perbedaan biologis? Iya, sama radikal. Feminisme radikal. Ya itu sebenarnya ada dalam ragam feminisme ya. Jadi feminisme itu ada beberapa macam atau beberapa aliran yang memiliki cara pandang dan tujuan yang berbeda. Contohnya kayak feminisme liberal, yaitu menekankan pada kebebasan individu bagi perempuan dan menganggap hak sipil individu seperti hak pilih perempuan, hak memiliki tanah, dan kebebasan berekspresi. Terus juga ada feminisme radikal yang berfokus pada berbagai pilihan pribadi perempuan atas tubuh dan seksualitas mereka, baik ia seorang heteroseksual, lesbian maupun transgender. Aliran ini percaya bahwa identitas gender feminim membatasi perempuan untuk berkembang sebagai manusia seutuhnya dan menganggap musuh utama perempuan adalah patriarki. Jadi sebenarnya nggak semua aliran feminisme itu selaras dengan hukum Islam. Ada beberapa aliran feminisme yang itu nggak sesuai sama yang nggak sesuai sama ajaran Islam gitu loh. Contohnya ya kayak tadi kayak radikal gitu-gitu itu kan nggak kan dalam agama kita. Tapi juga ada beberapa yang kalau pure hanya ingin kayak menyetarakan, ingin hak yang perempuan agar bisa lebih setara kayak gitu kan masih Islam nggak mempermasalahkan gitu sih. Kalau dari yang kalian tahu ada nggak sih gerakan yang memperjuangkan kesetaraan itu dalam Islam yang benar-benar setara, maksudnya benar-benar sesuai sama ajaran Islam? Contoh tokohnya siapa yang memperjuangkan haknya dalam Islam gitu ya, tokoh dalam Islam. Islam dan tapi kan ya RKT ini juga berarti kan? Iya, Islam kan.
Oh iya. Oh iya. Emang iya. Iya. Ini kan Islam. Shit. Bagaimana jadinya? Ini ada dan. Anak kok yang itu loh, yang kayak ikut perang juga. Siti Warida. Ada tuh ya. Banyak itu. Apa tadi pertanyaan? Tokoh yang memperjuangkan Islam. Memperjuangkan kesetaraan dalam Islam. Ada sebenarnya banyak sih ya, cuma Iya. kita ambil beberapa ya, kayak Fatima Mernisi, seorang sarjana Markono yang telah menyumbangkan pemikiran dan karya tulisnya untuk mengadvokasi kesetaraan gender dalam konteks Islam. Terus ada juga Aminah Wadud, seorang ilmuwan agama, juga dikenal karena pandangan-pandangannya yang mendukung kesetaraan gender dalam tafsir Al-Quran. Itu sih. Kartini juga sih. Iya, era Kartini kan juga Islam ya. Sangat terkenal. Iya, sangat terkenal sih Kartini ya. Menurut kalian sekarang apa sih yang bisa kalian lakuin untuk memperjuangkan kesetaraan gender itu? Apa yang harus kalian lakukan? Yang harus kita lakukan yang paling penting yaitu kita harus berani sih ya, menurut saya itu sangat kita butuhkan. Dan kalau kita emang mau memiliki kemauan untuk itu ya kita harus berani memperjuangkan hak kita dan harus mau berjuang. Nah, contohnya ya kayak gimana? Kita kuliah ini kan juga Iya, salah satu ya, contohnya ini juga kita Yang tinggi sih. iya kuliah gitu. Tapi di Indonesia ini banyak nggak sih kayak ngapain sih kuliah tinggi-tinggi, kuliah mahal-mahal, Iya. kuliah di dapur? Iya, kan banyak. banyak. Apalagi Pemikiran orang-orang tua Iya, zaman dulu gitu tua. kan. Apalagi yang masih di desa-desa gitu kan, kayak cewek tuh tugasnya di rumah aja jaga anak. Tapi kalau kita jadi ibu, kita nggak punya pendidikan yang tinggi, anak kita kan kita dulu yang ngajarin mereka. Kalau kita nggak punya pengetahuan, ya gimana anak kita mau pintar, mau tahu. Jadi seenggaknya kita belajar tuh juga, kita belajar kuliah tinggi itu juga buat anak kita nanti, buat kehidupan kita. Nggak yang pure kita mau terus berkarir kerja terus harus kuliah dulu, itu enggak. Karena pendidikan tuh walaupun kita nggak kerja pasti ada gunanya kok, maksudnya pasti ada Nggak pernah berhenti. iya harus iya. Kalau kalian waktu dasar kuliah ada kayak orang nggak sih yang ngomong, kenapa sih kok kuliah di sana, kenapa harus jauh-jauh? Ada hambatan-hambatan seperti itu atau enggak? Mungkin kalau dari aku, karena aku anak pertama ya, jadi kayak biasanya kan anak pertama dijadiin contoh, kalau nggak apa-apa lah, apa namanya, yang jauh juga nggak apa, yang asalkan kitanya bisa belajar sungguh-sungguh. Dan dari orang tua aku juga nggak ada yang kayak apa sih, gandoli gitu. Oh, berarti sepenuhnya percaya. Iya, percaya. Orang tua aku percaya kalau aku bisa hidup sendiri jauh dari mereka gitu, jadi aku nggak ada masalah sih. Sama sih, kebetulan Kalau dari aku sih kayak harus ngikuti, misalnya kan aku milih psikologi karena pingin. Kalau orang lain kan pasti karena ada yang disuruh orang tua atau karena pingin. Jadi kayak kalau misalnya kita nggak suka sama jurusan kita, kan jadi kayak nggak jalan, beban gitu. Iya. Nah, teman-teman itu tuh banyak yang cerita ada kayak gitu, aku dipaksa buat masuk sini karena orang tua aku Iya, pasti ada banyak sih. Makanya kita dari keluarga yang support banget, untungnya. Orang tua. itu dulu lanjut. Ya, lanjut. Serius. Apa ya? Apa ya sih ketika dibahas? Lali. Disuruh yang
orientasi Aku muncul bertanya aja. Iya, dia tuh bertanya bisa sampai jurusan loh. pertanyaan kegiatannya. Gak tahu lagi deh, terserah Alina aja. Soalnya mah aku wali bahasa apa? Jurusan dijawab lagi sama kita. Salah Itu loh, salah. itu. Nah, Ini kan feminisme secara singkat. Udah itu. Ragam feminisme kan ya Nggak wes. usah, nggak usah. Udah kok kita tadi udah. Iya dia Contoh bahas udah. radikal Iya. itu kan. Contoh juga udah Kan tadi. pertanyaan tadi ya benar. Wow. Terima kasih. Bagus bagus. Bisa jadi Berapa menit sih itu? 11 ini sih mungkin. Dan nanti kalau Nggak dipotong lama-lama sih udah lama ya. Iya, gak tapi apa-apa. apa guyung-guyung Iya nggak apa-apa. Nanti di contoh apa namanya di itu di awalan di itu judulnya ada plus behind the scene gitu. kan biasanya lek buka apa lek buka vlog kan anak sih kayak cuplikan. Terus ini harusnya bahas disorientasi saja. Tapi Ini belum. berat banget ya. Kita tadi berarti udah langsung up gitu aja tentang feminisme. Berarti kamu yang bilang kan kak, oh ganti Ale aja, Ale kan udah ada belum? Nah, udah kesimpulan. Oh iya, kita Kesimpulan. kalian Sama aja sih. Kesimpulan Kesimpulan harus berarti. kesimpulannya Berarti kesimpulan. kesimpulannya apa sih? Nanti kamu langsung nyaut ganti topik. Ganti siap Kesimpulannya kesimpulan. Langsung. Berarti kesimpulan feminisme ini merupakan perjuangan wanita untuk menyetarakan gender antara perempuan dan ya laki-laki. Dan udah dilakukan dari zaman-zaman dulu dari banyak orang sebelum kita bahkan kita mungkin enggak yang kelihatan banget tapi pasti semua perempuan ada perjuangannya sendiri. Setelah membahas feminisme kita akan beralih ke pembahasan yang agak sedikit lebih berat dan sensitif sepertinya. Kita akan membahas tentang disorientasi seksual. Apa sih yang kalian tahu tentang disorientasi seksual itu membahas tentang apa? Disorientasi apa? Wes disorientasi itu Ikut tak? kan sekarang gender ini ya sebenarnya. Oh ini nanti nanya ini nih. Bagaimana Islam memandang disorientasi itu? Bagaimana Islam? Oh iya. Tentang disorientasi Itu dulu. apa disorientasi sosial itu? Menurutku disorientasi seksual itu merujuk pada ketertarikan atau perilaku seks yang berada dari yang umum atau harapan. Jadi kayak apa ya? Mungkin ketertarikan orang Ketertarikan yang menentukan mungkin kayak gitu. Bisa mana bilang? dari lingkungan. Kalau dalam konteks ini tuh sebenarnya ini lebih kalau kita apa namanya bahasa yang lebih kita gunakan sehari-hari tuh mungkin kayak yang gay, lesbian, seksual, transgender, LGBT itu termasuk dalam disorientasi seksual sih. Iya. Kan tadi kita udah bahas tentang sejarah feminisme dalam Islam. Kalau pandangan Islam tentang disorientasi seksual ini apa? Kalau dalam Islam hubungan seksual bukan yang itu. Di sini tuh kan seperti homoseksual. Apa sih? Bagaimana? Ini seperti homoseksual. Itu menurut Iya, udah lanjut pandangan deh. Islam. Tapi ini kan seperti homoseksual yang apa ya? Kan dia sudah bahas Oh, iya, seksual. Jadi emang dalam Islam nggak ada. Kalau dalam Islam hubungan seksual hanya diizinkan dalam pernikahan antara pria dan wanita. Homoseksual itu diharamkan karena
Karena dalam ajaran Islam dan orientasi seksual dianggap sebagai ujian, namun penting untuk memperlakukan individu dengan orientasi seksual yang beragam dengan penerimaan dan penghargaan sambil tetap memegang teguh nilai agama yang diyakini. Di Indonesia sendiri banyak nggak sih yang orang-orang LGBT itu? Untuk zaman sekarang sih kayaknya banyak ya, LGBT, homoseksual, gay gitu. Banyak kok. Padahal kan jangan kan yang menyimpang. Kan kalau kita kayak apa, meskipun kan tadi disebutkan itu ada hubungan seksual dan pernikahan. Jadi kan harusnya selain homoseksual kayak yang lurus-lurus aja itu kan sebenarnya udah, kalau dilakukan di pernikahan udah dosa. Iya itu Kalau udah. kalau si homoseksual ini apa sih maksudnya, kalau dalam Islam itu harusnya kita sebagai umat Islam, iman dan itu tuh harus apa yang kita lakuin. Kalau menemukan kasus-kasus kan sekarang udah banyak banget di Indonesia, udah berubah, maksudnya ada beberapa yang terkenal. Yang pasti sih itu sangat salah ya, maksudnya kita nggak bisa mentoleransikan hal tersebut apalagi dalam Islam. Tapi sekarang tuh udah banyak banget yang dari mereka tuh melihat itu tuh dari sisi hak manusia, hak suatu manusia dalam kalau kita tuh itu tuh hak kita, mau kita mau pilih gimana gitu. Iya, banyak orang yang tutup mata tentang itu. Gerakan di bawah Muncul Menurut mereka itu hak setiap manusia untuk mencoba iya. membenarkan semua kesalahan. Padahal ya misalnya tuh nggak boleh ya kalau dalam Islam, dalam dunia sih nggak boleh. Hukum Islam, hukum dunia. Sebenarnya udah banyak peraturan yang kan dalam selain agama Islam juga kan banyak yang udah ngeluarin kayak nggak boleh undang-undang iya, undang-undang. juga ada. Soalnya ya kayak gitu tuh banyak dampak buruknya juga nggak sih dari segi apapun itu. Kalau dari kesehatan ya kayak hampir gangguan jiwa. iya Ya maksudnya iya maksud kayak hampir mau ya gangguan jiwa gitu, orang dia Iya, ada yang mungkin ada yang trauma stres. sampai sama laki-laki atau Iya, sama dan perempuan kayak ya, gitu jadi ya, pasti ada apa sih namanya tuh penyebabnya tertentu. Maksudnya kita ya mungkin hal yang bisa kita lakukan ya itu ya, kita harus meminimalisir penyebab yang bisa menjadikan hal tersebut terjadi. Apa ya, kayak perhatian mungkin ya Kak, Iya. sama mas kita kan Juga. ada yang kelihatannya tuh baik-baik aja gitu diem kan. Iya. ternyata Gitu kenapa bisa Iya. harus lebih. memperhatikan di sekitar kita gitu sih. Kalau kalian sendiri udah pernah atau belum lihat yang benar-benar kayak Depan mata dia gitu ngaku ya. gitu. Kalau aku sih enggak ya, cuma kalau misal kelihatan dari gerak-geriknya sih sering gitu ya. Oh iya, Sumpah. ada. Ada daerah ya temanku kecil gitu kan, kayak ya udah Cewek? dia enggak cowok. Serius? Sumpah, temen mainku kecil, nggak tahu emang dari kecil mainnya sama cewek terus. Gitu. Iya, terus habis itu lama-lama pas sekarang SMA kuliah gitu, sekarang kan kerja, kayak dia berdua terus sama cowok. Maksudnya perlakuan dia ke cowok sama ke cewek tuh beda. Ke cowok tuh lebih spesial daripada ke cewek gitu. Karena sekarang banyak ini nggak sih musimnya body. Iya, bener. influencer gede kan juga bakal sekarang kayak banyak yang suka sama gitu sih. Padahal sebenarnya mereka harusnya merasa rugi gak sih kan? Tadi kan kayak hukum patriarki itu masih ada kan? Pasti kalau jadi cowok kan pasti ada kan? Kamu tuh cowok harusnya tuh gini. Iya. Kok mereka tetap Iya itu karena ya dalam diri mereka ada gangguan. Maksudnya kayak dia paling menganggap kita lebih menyenangkan. menyenangkan Iya, aja betul. gitu ya. Iya, atau enggak mungkin dia menganggap kalau suka sama lawan jenis kayak lebih enak, lebih seru gitu, nggak tahu kenapa. Kalau enggak emang biasanya tuh kalau kayak gitu tuh dipengaruhi kalau
dipengaruhi karena mereka tuh banyak bergaulnya tuh sama perempuan. kalau enggak sama sama yang jenis. sejenis. Jadi kayak kadang kan ada orang yang kalau di pondok-pondok gitu Oh, kan iya. yang cuma cowok kan mereka bertahun-tahun kan sama cowok semua ya, jadi kayak udah terbiasa, dan kalau ada cewek tuh lebih kayak menghindar gimana gitu. Begitupun kalau cewek terus benar-benar yang sangat menutup diri dari cowok, itu lama-kelamaan pasti kan ada ada batas sendiri gitu loh buat bergaul sama lawan jenis. Tapi bukan berarti kita harus yang apa namanya bergaul sama lawan jenis Ada terus batasannya. Terusan ya Iya. berdos cukup sih Iya. Memang harus dibatasi. semuanya udah Harus batasan. membuka diri, membuka hati. Ya, Membuka pikiran. Aku lali bahasa Allah. Udah 22 menit. Udah 22. Kayaknya kita Kayaknya berhasil. udah nggak sih? Satu kali tag Aja tinggal satu kali solusi gitu aja. solusi Udah, untuk mencegah disorientasi ya. Kamu jangan Soalnya kayaknya anak nggak mau. Nggak apa-apa, masukin aja Kiki. Masa orang-orang solusi? Enggak, Emang disorientasi mau bahasa apa? kayak semua kok jadi nggak solusi ya. Menurut kalian solusi apa ya udah untuk contoh mencegah kan harus ada fakta terus solusi? Faktanya kan ini mah udah semua kan ya udah solusi. Udah kan kita udah belum ya? Belum, ini semua Apa kan. solusi? Ini ada Ale itu mencegah disorientasi kayak harus Oh, punya iya, ada. kesadarannya sih, kesadaran diri gitu Ini kan. punya kesadaran. Iya, pertanyaannya belum. Ini belum, ini Alina belum tanya-tanya nanti solusi. Jadi kan sekarang dia banyak lama-lama apa yang kiranya tuh bisa gitu kita lakuin buat kalau kebanyakan kan kayaknya sulit ya karena sedikit aja. Menurutku minimalisir disorientasi gitu. Itu sih kayaknya mungkin kesadaran dari diri sendiri ya. Iya, itu yang paling Terus penting